Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen Bapak Ahmad Muluk Alfian, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini Selasa 2 Juni 2020. Saya Rio Rizky Ramadan dengan NPM 1911040466 dari kelas 2H Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ingin memaparkan materi tentang masa 3 kerajaan besar Islam, dinasti Utsmaniyah, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dinasti Utsmaniyah. Lahirnya dinasti Utsmaniyah ini di daerah Bursa dan Istanbul, Turki. Dimulai dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz dipimpin Ertugrul yang beragama Islam yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari kerajaan Seljuk Rum. Mereka bersekutu lalu mengalahkan pasukan Romawi Bizantium lalu menguasai Asia Kecil. Setelah Ertugrul wafat oleh serangan bangsa Mongol, pimpinan Timurlen, ia digantikan oleh putranya Utsman pertama. Lalu kerajaan Seljuk Rum runtuh, Sultan Alauddin wafat, terjadilah disintegrasi di berbagai wilayah yang menyebabkan mereka memerdekakan diri dan berdaulat, termasuk Utsman pertama. Lalu lahirlah dinasti Utsmaniyah. Dengan pendirinya, Utsman pertama bergelar Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Kerajaan Utsman juga dikenal dengan sebutan Ottoman, yang artinya para pembina atau penasehat dinasti Utsman. Dinasti ini berdiri selama 7 abad, yaitu pada 1290 hingga 1924 Masehi, dengan penguasanya yang berjumlah 38 sultan dan 3 perdana menteri. Kita lanjut ke masa kejayaannya. Di sini saya yang menyebutkan beberapa kejayaan yang utamanya saja. Seperti mereka menaklukkan daerah Bursa, sebagian Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Mereka juga mengalahkan pasukan sekutu Kristen di bawah pimpinan Raja Hongaria yaitu Sigismund di masa Bayazid pertama. Mereka juga menaklukkan benteng terkuat Romawi atau Bizantium, yakni Konstantinopel yang sangat terkenal di masa Muhammad II yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Pada saat itu, penguasaan itu disebut Sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang disebut Shadir al-Azam. Mereka juga memiliki kekuatan militer yang ada 2 di sini, yaitu Taijiyah atau tentara gabungan yang merupakan direkrut dari institusi ketentaraan, dan Yenisteri atau tentara umum yang merupakan berasal dari warga yang menjadi sukarelawan. Lalu kita ke masa kemundurannya dinasti Utsmani. Ada beberapa hal yang menyebabkannya, seperti yang pertama, persaingan atau perebutan kekuasaan selepas meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Lalu Sultan Abdul Hamid II yang mengalami kekalahan dari pasukan Rusia, dan juga Sultan Salim II yang menyebabkan yang mengalami kekalahan dari pasukan Kristen Don Juan dari Spanyol. Lalu ada juga pemberontakan dari militer Yeniseri serta pemberontakan dari merosotnya perekonomian dan tidak berkembangnya teknologi di masa dinasti Utsmaniyah. Lalu muncullah gerakan yang menyebabkan kerajaan Utsmani menjadi Republik Turki pada 1924 dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presidennya yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini basisnya berada di kota Ardabil di daerah Azerbaijan dan di Persia. Nama daulah atau dinasti Safawiyah ini dinisbatkan kepada Shafi ad-Din yang merupakan keturunan Imam Syiah. Lalu ia juga sempat mendirikan tarekat Sufisme bernama Safawiyah di Azerbaijan, dan juga membuat gerakan memerangi orang-orang yang ingkar dan golongan ahli-ahli bid'ah. Lalu ada Junaidi. Ia memiliki 2 kekuatan besar yang berkuasa di Persia bagian timur, dari suku Turki yang bernama Akoyalu dan Karakoyunlu. Lalu selepas dari situ ia mempunyai putra yaitu yang bernama Haidar.
Ia bersekutu pada masanya ia bersekutu dengan suku Turki tersebut, Akonyulu, lalu menaklukkan lawannya yaitu penguasa Karakoyunlu. Lalu namun ia dihianati sehingga ia terbunuh dalam perang antara pasukan Haidar dan pasukan Sirwan. Lalu Haidar memiliki putra tiga orang putra, Ali, Ibrahim, dan Ismail. Namun mereka ditangkap oleh penguasa Akonyulu, Rustam, dan mereka pun Ali dan Ibrahim tewas. Sedangkan Ismail ini kembali ke Azerbaijan. Nah, Ismail ini berhasil selamat. Lalu ia dengan pasukan gabungannya dari Azerbaijan, Syria, dan Anatolia di daerah Turki, mereka berhasil menaklukkan penguasa Akonyulu yang diberi nama pasukannya itu pasukan Kizilbash atau Baret Merah. Kita lanjut ke masa kejayaannya. Seperti ada beberapa hal di berbagai bidang tentunya, seperti di bidang politik, mereka berebut kekuasaan dari penguasa Akonyulu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Juga mereka memiliki tentara kuat tentu saja seperti yang saya sebutkan juga, yaitu pasukan Kizilbash. Dan juga mereka menguasai wilayah jalur strategis perdagangan, yaitu Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun, yang berdampak di bidang perekonomian mereka juga. Lalu mereka juga memajukan bidang ilmu pengetahuan dengan membangun observatorium untuk ilmu filsafat, teologi, sains, dan ilmu alam, serta berkembangnya tarikat yaitu ajaran sufistik. Selanjutnya kita ke masa kemundurannya. Masa kemundurannya ini seperti terjadinya kekacauan situasi politik internal kerajaan, yang mana terjadi perebutan kekuasaan antara para petinggi dari suku Turki, bangsa Persia, dan dari tentara Kizilbash. Lalu terjadinya ekspansi dinasti Utsmaniyah yang menyebabkan Sultan Hajikuli tewas. Dinasti ini sendiri berlangsung pada 1502 hingga 1747 Masehi. Dengan penguasanya berjumlah 7 pemimpin tarikat dan 11 sultan dinasti Safawiyah yang semuanya bermazhab Islam Syiah. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu lahirnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini berbasis di Delhi, India, yang bermula dari Khalifah Walid dari dinasti Umayyah yang melakukan ekspansi di bawah Jenderal Muhammad bin Qasim menaklukkan India. Dan seperti yang terjadi pada dinasti sebelumnya, terjadi masa disintegrasi, dinasti kecil berdaulat. Muncullah Sultan Mahmud dari dinasti Ghaznawiyah menguasai India. Lalu dinasti ini runtuh akibat ekspansi Mongol. Lalu wilayah terpecah dan masing-masing berdaulat. Muncullah Zahiruddin Babur yang mendirikan dinasti Mughal yang berpusat di kota Delhi di daerah India. Nah, Zahiruddin Babur ini merupakan salah satu cucu dari Timur Leng. Ia berasal dari daerah Fergana yang melakukan ekspansi seperti ke Transylvania, ibu kotanya Samarkand, ke Afghanistan, Kabul. Lalu ia menaklukkan Raja Ibrahim Lodi, penguasa Punjab, ibu kotanya yaitu di Lahore, serta menguasai kota Delhi yang menjadi pusat dinastinya. Kita lanjut ke masa kejayaan dinasti Mughal. Mereka menaklukkan seluruh kerajaan Hindu di India pada masa Sultan Zahiruddin Babur dan Sultan Humayun. Mereka juga menerapkan pemerintahan dengan sistem kemiliteran, yaitu Syah Salah dan Fajdar sebagai jenderal dan komandan untuk di tiap daerah. Lalu mereka juga menerapkan politik sulaful atau toleransi universal, yang mana artinya semua rakyat memiliki HAM atau hak asasi manusia yang sama. Lalu di bidang infrastruktur, mereka membangun seperti Istana Fatur Sikri dan salah satu keajaiban dunia yang ada pada saat ini, yaitu Taj Mahal atau masjid yang berlapis mutiara di Agra pada masa Sultan Shah Jahan. Adapun sultan terbesarnya di masa dinasti Mughal ini diantara lain yaitu Zahiruddin Babur, Sultan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kita lanjut ke masa kemundurannya, yaitu pertama, kelemahan kepemimpinan Sultan Mughal selepas zaman Sultan Aurangzeb. Lalu adanya ekspansi dinasti Safawiyah pada masa Sultan Ali terhadap dinasti Mughal pada masa Sultan Muhammad Shah. Lalu
adanya pengkhianatan dari panglima militer terhadap Sultan Alam Shah, terjadinya pemberontakan yang berkepanjangan dari pemimpin Hindu yang nantinya dibantu oleh ekspansi dari kerajaan Inggris yang menyebabkan keruntuhannya dinasti Mughal. Lalu dinasti Mughal ini sendiri berlangsung sejak 1526 hingga 1858 Masehi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang masa 3 kerajaan besar Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian SPDI MH. Perkenalkan, nama saya Dila Fauzia, NPM 2011-04-0049, kelas 2E dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Tan Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang masa 3 kerajaan besar Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah sejarahnya, kedua kemajuan, dan yang ketiga adalah kemundurannya. Lalu kerajaan atau dinasti pertama yang akan saya bahas adalah dinasti Utsmaniyah. Pendiri dinasti Utsmaniyah adalah seseorang yang berkebangsaan Turki dari daerah Oghuz. Osman Gazi. Osman Gazi adalah pendiri dinasti Utsmaniyah yang memerintah sejak tahun 1229 hingga tahun 1326. Kesultanan Utsmaniyah sering pula disebut dengan Kekaisaran Ottoman yang bahasanya diambil dari ejaan barat, yang artinya adalah Kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Lalu Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Lalu pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin oleh dinasti Seljuk Turki, dia adalah pendahulu Utsmaniyah pada tahun 1300-an, Anatoli terpecah menjadi beberapa daerah atau beberapa negara merdeka yang kebanyakan adalah negara Turki dan yang disebut dengan Emirat Ghazi. Salah satu Emirat Ghazi itu dipimpin oleh Osman I tahun 1258 hingga 1326. Nah, dan namanya inilah yang menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang masa kemajuan dinasti Utsmaniyah. Yang pertama, pada abad setelah kematiannya Osman I, kekuasaan Utsmaniyah nih mulai meluas sampai Mediterania Timur, bahkan sampai Balkan. Yang kedua, ekonominya juga maju. Kenapa? Karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan, dan juga salah satu contohnya adalah kota Anatolia menjadi pusat bahan tekstil. Yang ketiga, dalam bidang militer, mereka berhasil membentuk 3 pasukan militer utama, yaitu tentara Sipahi, tentara Hazeb, dan tentara Janissary. Yang keempat, kesultanan ini menjadi kekuatan laut yang besar yang mengendalikan sebagian besar laut Mediterania. Kelima, dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat banyak sekali perkembangan, yaitu dalam perkembangan seni arsitekturnya. Selain masa kemajuan, juga ada masa kemunduran dinasti Utsmaniyah. Apa saja sih masa kemunduran dinasti Utsmaniyah? Yang pertama, dari segi teknologi nih. Dari segi teknologi militer dikalahkan oleh Eropa. Kenapa? Karena perluasan kesultanan ini dihambat oleh paham konservatisme agama dan intelektual yang terus berkembang. Kedua, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, pemasukan perak Spanyol dari dunia baru mengakibatkan mata uang Utsmaniyah mengalami devaluasi tajam dan inflasi yang tinggi. Yang ketiga, luasnya wilayah dan buruknya pemerintahan yang tidak cakap. Pemerintahan pada saat itu banyak sekali yang hidup dengan bermegah-megahan.
Lalu kita ke dinasti yang kedua. Dinasti yang kedua itu adalah dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut dengan Safawiyah. Dinasti ini terletak di Persia yang berkuasa antara tahun 1501 hingga 1722. Pendiri gerakan Sufi ini adalah Syekh Safi al-Din tahun 1252 hingga 1334 yang berasal dari sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Lalu, kemajuan apa aja sih yang ada di dinasti Safawiyah ini? Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi mereka keberhasilan Abbas I mengendalikan stabilitas politik sangat membantu dan memacu perkembangan perekonomian negara. Pada masa tersebut, pembangunan industri mereka itu sangat maju. Kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi, rasionalisme dan filsafat serta kesusastraan mulai hidup kembali nih. Ada juga beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana hanya untuk belajar filsafat dan memberikan ilmu kepada masyarakat atau kepada rakyat-rakyat di sana. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan dalam bidang seni terlihat pada gaya arsitekturnya, bangunan-bangunannya. Unsur seni lainnya juga terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, dan benda seni lainnya. Lalu apa saja nih kemunduran pada masa dinasti Safawiyah? Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawiyah yang bermadzhab Syiah merupakan ancaman besar bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Lalu yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin-pemimpin kerajaan Safawiyah. Mereka mulai ada yang mabuk, ada yang sangat tidak menunjukkan moral yang baik. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I. Ternyata mereka sudah tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi lagi, karena dengan ada pemerintah-pemerintah yang seperti itu, mereka sudah tidak ada niat untuk berjuang lagi. Nah, yang keempat, sering tadinya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sering banget nih terjadi di kerajaan-kerajaan besar dengan perebutan kekuasaan seperti ini ya. Lalu dinasti yang terakhir adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini dinasti dari India. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuria pada tahun 1526. Ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti Mughal ini memiliki peranan yang sangat besar sekali dalam pengembangan agama Islam di India, mulai dari sastranya hingga ke arsitekturnya. Lalu kita akan bahas tentang kemajuan dari dinasti Mughal. Yang pertama, kemajuan dari bidang politik dan militernya. Sistem yang menonjol adalah politik sulahul, atau yang biasa disebut dengan toleransi universal. Lalu di dalam bidang militernya, pasukan Mughal dikenal dengan sebagai pasukan yang sangat kuat. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang ketiga, bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan bisa dinikmati sampai sekarang ini. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya, banyak sekali ilmuwan yang datang ke India hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kebudayaan. Namun dari kemajuan-kemajuan tersebut tentunya juga ada kemunduran dalam dinasti Mughal ini. Kemunduran-kemunduran yang terjadi di dinasti Mughal adalah yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris, Portugal, dan Prancis di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua,
kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Lalu yang ketiga, ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan yang sesudahnya. Keempat, lemahnya sentuhan intelektual atau pemikiran dan estetika sastra dan sains. Yang kelima nih, lemahnya manajemen ekonomi yang tidak dikelola secara sistematis dan paradigmatik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Saya Dila Fauzia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.